Shalom, selamat malam. Mari kita mulai ibadah online doa malam pada malam hari ini. Biasanya memang doa malam itu ada pujian, penyembahan, dan juga kesaksian ya. Bahkan tidak ada firman Tuhan sebetulnya ya. Tetapi tentunya sulit kalau online tetapi kita menyanyikan puji-pujian malah jadi saya sendiri yang nyanyi ya. Maka dari itu kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdoa sebelum renungan firman Tuhan kita dengarkan. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk malam hari ini. Kami kembali bisa berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kami yakin firman yang kami dengar akan menguatkan kami, menegur kami, sehingga kami bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, renungan pada malam hari ini saya ambil dari saat teduh saya yang ada di 2 Tesalonika 3 ya. 2 Tesalonika 3, dan ini bicara tentang satu hal yang menarik ya. Di dalam Lembaga Alkitab Indonesia mereka kasih judul perikop ini berdoa dan bekerja ya. Jadi berdoa dan bekerja pas banget karena ini adalah doa malam ya. Yuk, yang pertama kita akan belajar apa sih berdoanya ya. Berdoanya kita bisa lihat di dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang pertama dan kedua ya. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Maksudnya sebab tidak semua orang percaya kepada Kristus, percaya kepada Mesias. Jadi pasti ada orang yang menolak Injil ya. Tapi yang pertama ini kita bicara doa, bagaimana Paulus betul-betul minta saudara-saudaranya di Tesalonika untuk berdoa. Nah, kita harus tahu dulu kitab Tesalonika ini ditulis Paulus kepada jemaat di Tesalonika, di mana jemaat di Tesalonika ini mendapat yang namanya penganiayaan ya. Karena iman mereka kepada Yesus Kristus, mereka mendapat penganiayaan dari tetangga-tetangga mereka, dari komunitas yang ada ya. Nah, di tengah-tengah kondisi seperti itu, Paulus minta mereka berdoa untuk Paulus ya. Paulus minta mereka untuk mendoakan Paulus ya. Dan ini yang menarik. Biasanya kalau kita lagi susah, kita lagi dianiaya, kita minta didoakan gitu ya. Kita minta didoakan, tetapi ini kebalik, Paulus malah menyuruh saudara-saudaranya yang sedang dalam himpitan aniaya untuk mendoakan Paulus. Oke, Paulus juga dalam penjara, oke, Paulus juga dalam penderitaan, tetapi jangan ketika kita dalam kondisi lemah, kalau kita dalam kondisi yang tidak baik, jangan berhenti mendoakan orang lain. Itu poin pentingnya. Ya, berdoalah tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi berdoalah bagi orang lain. Jangan ketika kita sedang susah, sedang sengsara, kita berdoa hanya untuk kita tok. Kita hanya berdoa, Tuhan berkati aku, Tuhan sembuhkan aku. Tetapi belajarlah di dalam segala kondisi kita berdoa tidak hanya untuk kita, tetapi doakanlah orang-orang lain. Dalam konteks ini, orang-orang Tesalonika diajar untuk berdoa bagi Paulus, berdoa bagi pelayanan Tuhan, berdoa supaya firman Tuhan peroleh kemajuan dan dimuliakan. Jangan hanya berfokus kepada masalah kita. Kalau masih ingat khotbah
tutup tahun, saya bicara bahwa mau diapa-apain selama kita di dunia pasti kita punya masalah. Karena itu nggak usah heboh kalau kita punya masalah. Nggak usah sedih terlalu dalam ketika kita punya masalah. Nggak usah stres. Karena semua orang selama masih di dunia pasti ketemu yang namanya masalah. So, ya sudah, berdoa sama Tuhan. Minta Tuhan bantu, minta Tuhan tolong. Tapi tidak selesai sampai situ. Ada banyak orang-orang lain di luar sana, mereka pun punya masalah. Dan disitulah posisi kita harus mendoakan mereka. Seperti yang terjadi di dalam Jemaat Condrokusumo. Saya bersyukur kemarin ya kalau nggak salah, ada satu orang yang sudah dinyatakan sembuh dari COVID-19. Saya bersyukur untuk itu. Tetapi kita masih punya satu teman lagi ya yang masih belum pulih, masih positif COVID-19, yaitu Ricky ya. Karena itu jangan berhenti. Ayo doakan Ricky supaya Ricky tetap bisa berharap hanya kepada Tuhan, tetap beriman kepada Tuhan, dan Tuhan yang akan memulihkan Ricky. Kita doakan. Tetapi untuk Ricky yang mungkin malam hari ini juga mendengar, untuk Ricky juga jangan hanya berdoa untuk dirimu sendiri, tetapi berdoalah bagi orang lain. Satu contoh yang indah ketika Tuhan ada di atas kayu salib. Tuhan Yesus dipaku, punggungnya hancur, badannya gak karu-karuan. Tetapi di tengah-tengah penderitaan yang ada, Tuhan Yesus tidak lupa mendoakan orang lain. Bahkan dia berkata, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Coba bayangin, dalam kondisi yang sangat tersiksa, sangat direndahkan, sangat dipermalukan, tetapi Tuhan Yesus masih mendoakan orang lain. Ini contoh yang paling mantap ketika Anda semua berdoa. Jangan lupa doakan orang lain. Yang kedua, bicara tentang bekerja. Ini kita lihat di dalam ayat yang ke-10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ayat 11, kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Nah, ada beberapa tafsiran tentang ini. Salah satunya adalah pasal 2. Jadi 2 Tesalonika 2 itu bicara tentang orang-orang Tesalonika yang memperdebatkan kapan Tuhan Yesus itu datang. Karena mereka mendapat aniaya yang besar, mereka pikir jangan-jangan ini udah antikris nih. Jangan-jangan ini sudah pengangkatan nih. Jangan-jangan ini sudah hari Tuhan. Karena itu mereka merasa mereka ada di hari-hari akhir. Nah, menarik kalau kita lihat di 2 Tesalonika 2, kok tiba-tiba di 2 Tesalonika 3 Paulus menyinggung ini, ya. Ada yang mengatakan bahwa orang-orang yang tidak mau bekerja ini adalah orang-orang yang merasa Tuhan Yesus ini sebentar lagi akan datang. Karena itu mereka pikir, buat apa bekerja? Sebentar lagi Tuhan Yesus datang. Buat apa mengumpulkan uang? Buat apa cari makan? Buat apa susah-susah hidup? Oh, sebentar lagi Tuhan Yesus datang. Sebentar lagi pengangkatan, sebentar lagi kita sudah di surga, ya. Nah, ini yang menyebabkan mereka tidak mau bekerja. Itulah kenapa Paulus menegurnya, ya. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan, ya. Bahkan Paulus bilang, contohlah kami ini tidak pernah makan roti orang, ya.
Maksudnya Paulus bekerja sebagai tukang tenda untuk menghidupi kehidupannya sendiri. Jadi dia tidak berpangku tangan, dia tetap bekerja supaya ia makan, ya. Dia konsisten dengan ajarannya. Nah, ini yang menarik. Banyak di antara jemaat di Tesalonika, mereka berpikir, buat apa bekerja? Oh, Tuhan Yesus sebentar lagi datang, ya. Nah, sekali lagi, doa memang perlu. Mengharapkan kedatangan Tuhan memang perlu. Mengharapkan mujizat daripada Tuhan, Tuhan campur tangan, itu ya dan amin. Tetapi tidak menjadikan kita berpangku tangan. Menyerahkan segala masalah hidup kita dalam doa kepada Yesus, itu bagus. Tetapi jangan hanya itu saja. Masalah harus diselesaikan. Masalah harus diselesaikan. Banyak di antara kita hanya dikuatkan doanya, tetapi kita nggak mau melakukan sesuatu. Bagaimana bisa terjadi hal-hal yang baik? Karena itu Paulus coba bilang bahwa kalau doa doang tidak bekerja, ya jangan harap ada perubahan. Tetapi harus doa disertai dengan kerja. Doa dan bekerja. Ada seorang teolog berkata, berdoalah seakan-akan apapun yang kamu lakukan tidak dapat mengubah keadaan. Tetapi bekerjalah seakan-akan doamu tidak didengar Tuhan. Jadi maksudnya dalam hal berdoa kita pun doa dengan sungguh-sungguh, tapi dalam hal bekerja kita pun bekerja dengan sungguh-sungguh. Saya yakin dalam kondisi kita dalam sehari-hari kita harus praktekkan dua hal ini. Kalau engkau mau lepas dari masalah, dari problem yang ada, teruslah berdoa. Tetapi jangan hanya berdoa, engkau pun harus bekerja. Lakukan sesuatu. Apa yang kita bisa, maka Tuhan yang akan lakukan apa yang tidak kita bisa lakukan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terlebih kita berdoa untuk Ricky. Dan kita juga bersyukur untuk satu jemaat yang sudah negatif untuk COVID-19-nya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan untuk teguran, untuk kekuatan yang Kau berikan melalui firman Tuhan. Ampuni kami ketika kami hanya mengandalkan doa saja, tetapi kami tidak mau bergerak. Kami juga memohon ampun jika di antara kami hanya mau andalkan kekuatan dan kecerdasan kami, sehingga kami lupa untuk berlutut di hadapan Tuhan dan berdoa. Tuhan, Engkau mau kami berdoa dan bekerja secara bersama-sama. Kami yakin dan percaya firman yang kami dengar terpatri dan siap kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ricky yang saat ini masih ada di rumah dinas wali kota. Engkau juga yang terus berikan pemulihan. Kami berdoa dari tempat kami masing-masing. Kami ingin meminta kepada Tuhan, Ricky segera bisa pulih. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah mendengarkan doa kami, sehingga satu jemaat sudah dinyatakan negatif dan bahkan sudah kembali pulang ke rumahnya. Kami bersyukur untuk itu, dan karena itu kami tetap berdoa dan tetap berpengharapan Ricky pun akan segera sembuh. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk beberapa orang yang masih mengalami demam dan juga beberapa masalah kesehatan. Kami berdoa Engkau juga yang berikan kami pemulihan. Kami tidak mau berharap kepada obat, kami tidak mau berharap kepada dokter, tetapi kami hanya berharap kepada Tuhan. Tetapi kami tidak hanya mau berdoa, kami pun mau makan obat, kami pun mau berolahraga, sehingga kesehatan kami pun terjaga.
sehingga doa dan bekerja berjalan bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk doa Selasa ini. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang sudah terjadi dan yang akan terjadi, karena kami yakin dan percaya Tuhan merancangkan yang baik untuk setiap kami yang berharap kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.